Dari aku ya, kalau mau untuk menulis, ini yang menjadi problem untuk kita semua ketika mau menulis, mau Iya. untuk sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komers, selamat datang di podcast Humas Fuad Yayan Ternate. Nah, hari ini di segmen Panada, panggungnya anak muda bersama saya, Diasa Fitra ini. Nah, hari ini saya nggak sendiri, karena saya kedatangan tamu yang cantik banget, yaitu adalah mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam, Kak Farah, Kak Cut Farah Rahmat ya. Dengan akrab disapa dengan Kak Farah. Halo Kak Farah. Halo, Dia. Nah, for your information guys, jadi Kak Farah ini bukan hanya seorang mahasiswi biasa, tapi juga sekarang sudah menerbitkan buku perdananya ya, Ya, yang alhamdulillah. judulnya Satu Pertemuan 1000 Pelajaran. Wah, nah di tema hari ini kita bahas tentang menulis itu ibadah, kreativitas yang berpahala. Wow. Waduh, keren ya Bagus, temanya. bagus, bagus. Oke, jadi sebelum kita ke pertanyaan yang lebih dalam nih, Farah, sebenarnya aku penasaran banget sama cover buku. Waduh, ini lucu ya cover bukunya, dimana fontnya di atas tuh, aduh, estetik gadget banget nih. Wow. Nah, boleh dong Kak Farah jelasin tentang buku cover bukunya. Mungkin siapa cewek ini, terus dia mau kemana? Iya, boleh. Oke, jadi buku ini ya, Satu Pertemuan Seru Pelajaran. By the way, covernya itu awalnya aku gambar. Awalnya, Oh my benar. Jadi God. karena aku suka menggambar juga ya, jadi aku gambar dengan pensil dan juga buku aku, di buku gambar aku. Setelah itu aku kirim ke penerbit gitu. Jadi sebenarnya perempuan di sini adalah aku ya, dan ya sudah mungkin orang-orang sudah pada tahu sih, ini mungkin ini pasti penulis gitu. Oke. Dan jalan ini tuh menurut aku kenapa hiasannya di samping-samping jalan ini ada buku-buku, karena aku tuh melihat ketika aku bertemu dengan orang dan datang di tempat di mana aku datangi, itu tuh banyak sekali pelajaran yang aku dapat. Jadi memang ilmu itu kan identik dengan buku ya. Jadi aku gambar juga tuh, taruh buku-buku di untuk menghiasi ini gitu. Oke. Dan memang kalau dilihat ini senja ya, aku sangat suka by the way sama senja. Senja. Jadi aku buat desain buku perdana aku dengan ada gambar senja ini. Oke. Gitu sih. Wow, ternyata bukunya langsung digambar oleh penulisnya. Berarti Kak Farah ini bukan cuman penulis buku, tapi juga mungkin Ya alhamdulillah hobinya sih. juga menggambar. Benar, Wah, benar. kreativitas tanpa batas ya. Waduh. Jadinya kreativitas yang berpahala nih. Iya, amin. Oke. Nah, berbicara tentang judul Satu Pertemuan 1000 Pelajaran nih. Ini unik banget ya judulnya. Berarti setiap pertemuan yang Kak Farah alami di dalam hidup, mungkin ada gak sih yang tiba-tiba terbesit, entah itu seseorang atau tempat atau bahkan diri Kak Farah sendiri yang membuat Farah terpikirkan untuk harus memunculkan ide menulis karya seindah ini gitu. Oke, jadi Satu Pertemuan 1000 Pelajaran adalah buku perdana aku, dan by the way aku juga salah satu orang ya yang alhamdulillah banget aku mulai untuk menulis dari waktu SMP. Oke. Ya, jadi buku Satu Pertemuan 1000 Pelajaran ini adalah naskah keempat aku. Jadi sudah ada 3 naskah sebelumnya. Wow. Ya, sudah ada 3 naskah sebelumnya, dan memang menurut aku ada salah satu kalimat dari ayah aku yang sangat-sangat apa ya, termotivasi sih ketika aku mendengarnya, karena kata beliau gini, kita hidup di dunia ini hanya sementara. So kamu tinggal pilih mau jadi manusia yang seperti apa, mau jadi manusia yang bermanfaat yang akhirnya nanti kembali kepada dia, ataukah manusia yang tidak pernah meninggalkan karya. Nah, dan juga mungkin ada kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua, bahwa kalau kamu bukan anak seorang raja, bukan pula anak seorang pengusaha, maka menulislah. Dari situlah aku kayak, oh, aku harus menulis sih. Pokoknya harus ada karya yang memang aku tinggalkan ketika aku kembali kepada dia gitu loh. Jadi dari situlah yang memang sangat membuat aku bergiat dan semangat untuk menulis. Dan
dari apa ya? Ada Buya Hamka sih ke dia. Mungkin ke dia juga Oke. sudah tidak asing lagi ya sama Iya, Buya Hamka. Buya Hamka. Aku sangat-sangat fans banget sama beliau, Masya Allah banget ya. Mungkin umurnya yang bisa dikatakan jauh dari kita, maksudnya umurnya lebih tua dari kita. Tapi ketika aku membaca buku-buku beliau, itu bahasanya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami oleh anak-anak seumuran kita gitu. Jadi pokoknya harus menulis sih menurut aku. Oke, jadi berarti satu pertemuan ini dan 1000 pelajaran itu tidak hanya dari orang lain, bahkan dari Betul. rumah ya, dari Iya, ayah dan ya, iya sosok betul yang betul. menginspirasi Farah untuk menulis buku ini. Wow, Betul. keren banget. Nah, kalau untuk penyusung tema besar kita bahwa menulis itu adalah ibadah dan kreativitas berpahala. Nah, dalam praktiknya nih, dalam Kak Farah mengubah proses kreatif dari yang kadang terasa mumet, suntuk atau bahkan malas ya pastinya, itu menjadi sebuah ritual spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada gak sih Farah trik khusus? Oke. Untuk ini ya menulis ya. Iya, Oh. Kalau spiritual. jadi oh iya ya oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi itu eh jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi itu adalah mungkin ketika kita punya kemauan, semua itu pasti ada jalan. Ketika kita sudah menanamkan di dalam diri kita bahwa tekad yang bulat itu sangat penting untuk diri kita, pasti semuanya bakalan bisa. Apalagi ya perihal untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Sama seperti aku ya. Maksudnya kayak aku juga like dengan menulis dan aku menanamkan dalam diri aku bahwa sangat penting untuk tekad itu, dan aku merasa bahwa tidak semua yang nilai-nilai kebaikan yang kita kerjakan itu tuh tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual menurut aku Oke, ya. iya. Karena Islam juga mengajarkan kita bahwa sehat, terus menjadi orang-orang yang bermanfaat, terus berbuat kebaikan. Itu menurut aku ya tidak terlepas dari apa yang mungkin nilai-nilai kebaikan yang secara umum kita tahu gitu loh. Jadi ketika menulis ini juga kan ada beberapa part di dalam buku ini yang aku mengangkat bahwa kemauan itu sangat penting, terus tetaplah berusaha dan jangan untuk pantang menyerah. Itu jangan untuk apa ya, menyerah lah Iya. gitu. Istirahat boleh, kalau capek boleh gitu untuk istirahat, tapi jangan sampai untuk menyerah. Dan itu sih menurut aku sih Kak Dia, karena pasti Islam juga mengajarkan kita bahwa segala kebaikan tuh itu tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual. Oke. Dan pastinya kita kalau dalam menulis buku nih Farah, ini cukup tantangan ya, Iya. challenging, susah juga untuk membuat buku, apalagi buku perdana atau buku Betul, pertama betul. yang kita tulis. Nah, ada gak sih situasi di mana Farah tuh benar-benar kayak langsung berhenti menulis atau tiba-tiba tidak merasa mood untuk menulis? Apakah ada tips untuk tetap melanjutkan konsistensi untuk menulis itu sendiri? Oke. Pasti ada, dan aku merasa bahwa ini semua penulis pasti merasakan ini sih. Iya. Karena sepengalaman aku selama menulis buku perdana aku ini, aku pernah ada beberapa kali sih ya untuk stuck, dan ide aku yang memang buntu waktu itu ya. Jadi aku waktu itu menulis di bab tentang masalah itu indah, dan memang Oke. sangat-sangat apa ya, banyak sekali aku berhenti, dan karena ide-ide udah tidak terpikirkan lagi dalam pikiran aku gitu, dan dari situlah aku berhenti dulu karena aku mau membuat hobi-hobi yang baru. Jadi ketika kita dalam keadaan menulis nih, dan kita sedang mengalami itu atau stuck di situ atau mungkin ide yang buntu, keluar aja dulu dari situ untuk cari hal-hal yang membuat kita happy, buat ya mencari ide-ide baru. Jadi bukan untuk ketika kamu berhenti di situ kamu langsung nggak meneruskan lagi gitu loh. Jadi di koma aja untuk mencari ide-ide baru gitu sih. Oke, tadi judulnya masalah itu indah Iya, ya. betul, Itu masalah itu kata yang terdengar sederhana tapi sungguh powerful ya, Betul, meaningful betul. juga. Karena kalau kita melihat masalah itu sesuatu yang memberatkan, itu bakal menjadi menambah pikiran kita. Betul, Tapi betul. justru kalau kita melihat dari sisi yang lebih positif, kalau sebenarnya masalah itu hal yang indah, itu bisa menjadi yang lebih positif lagi. Betul Nah, sekali. Farah, kan Kak Farah ini adalah mahasiswi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Tentunya udah memahami banyak tentang teori-teori penyampaian Waduh, pesan dan lain-lain. Tapi apakah dalam menulis buku ini itu
Kak Farah lebih mementingkan teori dalam komunikasi atau ini hanya berdasarkan dari perasaan Farah aja? Oke. Ya, dan di buku perdana aku ini sebenarnya lebih ke pengalaman sih, pengalaman Oke, emosional aku. pengalaman. Tapi ya mungkin ada beberapa, tidak tidak semuanya ya, yang teori-teori komunikasi aku cantumkan di sini, tapi ada beberapa yang memang aku pakai Oke. gitu. Nah, kalau dari judul 1000 pelajaran, tapi dari seluruh proses riset, wawancara, atau bahkan introspeksi saat menulis nih, Farah, apakah satu pelajaran paling tak terduga yang Farah alami saat menulis dan langsung ada di dalam buku ini, yang tak terduga tiba-tiba Farah memutuskan untuk menulisnya dalam buku ini? Tak perlu dijelaskan sih. Oke. Tak perlu dijelaskan karena kadang orang-orang tuh mau untuk menjelaskan kepada orang lain agar dirinya tuh tidak dinilai buruk oleh orang lain gitu. Padahal terkadang kalau kita tahu betul tuh kita tuh lebih baik untuk ya nggak usah ngejelasin diri kita ke orang lain, karena orang-orang yang mencintai kita mereka nggak perlu itu gitu loh. Tapi kalau orang yang benar-benar nggak suka kita juga ya mereka Oke. mereka bodo amat dengan itu, jadi tak perlu dijelaskan sih. Oke, tak perlu dijelaskan ya. Keren, 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 keren. Nah, kalau bukunya sudah terbit nih, Iya. pastinya siapa sih, saya penasaran, siapa sih orang pertama yang membaca naskah lengkap Farah dan gimana reaksinya saat membaca, yang sampai sekarang Farah tuh masih kayak terngiang, atau mungkinkah ada kritik-kritik tertentu yang bisa mengubah Farah atau lebih dari tulisan Farah itu? Oke, by the way, Mungkin orangnya bisa di-spill ya. iya, orangnya sudah ada sebenarnya, orangnya juga anak KPI ya. Oke, anak Iya, KPI. Cici, Oke. ya karena dia yang mungkin selama aku menulis juga anak ini tuh memang hampir tiap hari di kosan aku kan dia. Yang memang Oke. dia bilang gini, Kak Farah nanti kalau misalnya bukunya sudah selesai, pokoknya harus aku yang duluan ya yang baca gitu. Jadi ketika datang paketnya aku langsung telepon dia, ini bukunya udah datang nih gimana gitu. Jadi dia langsung buru-buru ke kosan aku. Jadi dia yang mungkin orang pertama yang baca semua Oke. naskah aku sih. Gimana tuh reaksinya Cici yang mungkin Farah masih ingat saat membaca Dia buku perdana? dia mungkin sangat, dia lebih happy kayaknya dari aku sih ya. Iya, ketika buka kardus, buka itu bukunya, Iya. paket-paketnya. Jadi dia yang kayak, ih, pokoknya aku harus baca sih buku ini, aku harus baca. Dan memang ketika orang-orang membaca buku aku, apalagi Cici waktu itu, aku tuh minta dia untuk kalau kamu udah baca tolong dong sampaikan ke aku gitu, kira-kira apa kurangnya Oke. atau mungkin apa yang kamu dapat, pelajaran apa yang kamu dapat gitu. Dan memang dia tuh dia sampai nangis gitu ya cerita ke aku karena ada satu bab di dalam buku sini yang aku mengangkat tentang orang tua, jadi ayah dan ibu aku. Jadi dia katanya sedih baca di bab itu gitu sih. Oke, jadi reaksinya Betul. bermacam-macam ya, Iya. mulai dari seneng banget Iya, sampai akhirnya sampai sedih sedih, gitu. terbawa suasana saat Betul, membaca betul. buku. Iya. Waduh, oke. Kalau di luar keseharian Farah pasti sibuk ya sebagai mahasiswa, apalagi sekarang Semester 6. semester 6. Iya, iya. Yang awalnya walaupun menulis buku ini pas semester 5 Semester ya. 5. Dan itu juga udah tahap di mana tugas-tugas sudah mulai Betul. Banyak. banyak Iya. ya. Nah, gimana nih mau tanya untuk manajemen waktunya dong. Oke. Mungkin bisa bagi tips buat orang-orang yang selalu beralasan bahwa aku gak punya waktu untuk menulis, aku sibuk dan lain-lain. Mungkin bagaimana cara membagi waktunya? Oke, aku ingin berbagi ke kalian semua ya. Jadi ini dari pengalamannya aku, bahwa aku ketika memanage waktu aku, itu aku menulis. Jadi catat setiap agenda yang mau aku kerjakan. Jadi karena aku merasa bahwa itu lebih terstruktur dan lebih rapi sih. Lebih rapi untuk dikerjakan gitu loh. Jadi misalnya gini, hari ini tuh aku ke kampus jam 8, terus aku nanti podcast jam 10 gitu. Oke. Aku tulis itu biar nanti waktunya terstruktur. Jadi ketika waktu lewat, misalnya, oh ini udah jam 8 lewat sini, Bapak misalnya izinkan, kayak Bapak saya tuh jam 10 ada ini podcast gitu. Jadi aku merasa lebih terstruktur lagi kalau ditulis ya, dicatat gitu. Oke. Gitu sih. Jadi notes ya, Iya, walaupun notes, notes beberapa orang menganggap bahwa notes itu apa sih, cuman Iya. notes doang, padahal itu sangat membantu ya Betul, untuk sangat, manajemen waktu kita biar lebih teratur. Betul sekali. Oke. Nah, banyak nih anak muda, dan pastinya bukan anak muda
tapi beberapa orang yang ingin mencoba untuk menulis tapi merasa tidak percaya diri. Kalau misalkan di Farah ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Farah, aku pengen menulis tapi aku tidak percaya diri karena tulisanku aku merasa sangat jelek dan belum sempurna. Apa sih jawaban Farah yang kira-kira bisa membangkitkan semangat orang itu? Mungkin pendengar yang sedang menonton sekarang pastinya kayak, wah, ada tips-tips dari Kak Farah yang bisa saya ambil. Oke, kalau dari aku ya, kalau mau untuk menulis, ini yang menjadi problem untuk kita semua ketika mau menulis, mau Iya. untuk sempurna, mau untuk sempurna. Padahal mindset itu sebenarnya ya dikesampingkan dulu gitu loh. Kadang orang-orang tuh mau sempurna, jadi nggak memulai Iya. gitu loh. Kalau dari aku sih mulai aja dulu. Jangan tunggu untuk sempurna, karena ketika kita tunggu untuk sempurna, nggak bakalan jadi. Jadi mungkin ada dosen aku, kan dia juga mungkin kenal ya Pak Usman. Oke. Kata beliau gini, jadi waktu itu tuh aku sempet bergabung di satu kelompok yang aku juga punya keinginan untuk kita membuat buku bersama. Jadi buku bersama gitu loh. Dan aku udah kasih tahu kan ke mereka bahwa ayo dong kita buat buku ini, tapi mereka tidak ada apa ya gerakan untuk melaksanakan Oke, menulis memulai, begitu, memulai ya menulis. tidak memulai gitu loh. Dan aku sering lah ke Pak Usman, dan kata Pak Usman gini, kalau kamu tunggu mereka, maka kamu nggak bakalan jadi, keinginan kamu nggak bakalan tercapai. Dari situlah aku kayak oke, sudah, aku mulai duluan gitu. Dan ini aku juga dapat dari beliau sih, katanya jangan tunggu untuk sempurna dan mulai aja dulu. Jangan tunggu untuk sempurna gitu sih guys. Jadi kalau kamu mau untuk menulis, ya mulai aja dulu. Tulis apa yang pengen kamu tulis, tapi jangan dulu terpikirkan bahwa oh tulisan aku harus sempurna iya. biar dibaca orang, dipuji. Jangan dulu itu sih. Itu. Karena kalau kita udah takut duluan, kita gak akan pernah Iya, memulai. Kalau betul. kita gak pernah memulai ya, kita gak akan Nggak. kemana-mana. Betul, Kita akan betul stay sekali. untuk ya udah gak Di situ memulai. aja. Dan itu pasti akan orang lain udah mulai dan kita belum memulai. Keren sih. Oke, kalau berbicara tentang buku pertama, itu biasanya tuh menjadi gerbang Iya, betul. dari buku-buku yang akan datang lagi. Nah, Farah ada gak sih mimpi besar berikutnya? Apakah akan ada buku-buku yang akan Farah terbitkan lagi? Dan juga apakah ada genre yang mungkin Farah ingin ambil? Ini kan Self-improvement. self-improvement. Betul. Apakah mungkin Farah tiba-tiba novel atau kita gak tahu ya? Iya. Mungkin kalau Farah bisa sharing-sharing ada ide apa sih yang sekarang lagi terpikirkan atau impian terbesar Farah setelah ini? Kebetulan ya, sekarang aku lagi menulis novel, dan itu merupakan salah satu impian aku, karena menurut aku ya, dari semua genre-genre itu menurut aku novel yang paling susah sih. Oke, Kalau dari iya. aku pribadi ya, tapi Oke. memang mungkin ada beberapa orang yang mereka mudah di novel tapi susah di self improvement, kan ada kayak gitu. Kalau aku pribadi susah di novel karena kita harus pikir bahwa oh iya kata-kata yang pas apa ya gitu ya Iya. gitu. Jadi sekarang aku dalam tahap untuk menulis buku kedua aku, semoga itu ya menjadi buku kedua aku, novel. Jadi aku mohon doanya ya guys. Oke. Aku mohon doanya. Ya, jadi itu sekarang sih. Oke, jadi novel Iya, ya, the novel. next buku yang bakal terbit Betul. insya Allah. Amin, Kita amin. doakan Kak Farah lancar ya dalam Amin, menulisnya. Oke, satu kalimat atau sepatah dua kata mungkin Kak Farah bisa sampaikan kepada penonton, anak muda atau siapapun itu, bukan hanya tentang buku tapi tentang pengalaman hidup Farah yang mungkin bisa disampaikan. Untuk kamu ya, anak-anak muda, kita adalah gerbang untuk membuka pintu dari generasi-generasi yang lain gitu. Jadi pokoknya teruslah untuk berkarya, teruslah untuk menggapai impian kamu, karena ya kalau kamu nggak berkarya, kamu nggak menggapai itu semua, kita nggak bakalan jadi orang yang merasakan sebesar apa keberuntungan yang diberikan oleh dia gitu loh. Jadi jangan takut untuk mencoba, semua punya jalannya, dia tidak tidur. Jadi pokoknya terus saja untuk berusaha. Mungkin tantangan dan ujian yang datang ketika kita menggapai mimpi kita itu sudah pasti, tapi jadikan itu semua sebagai motivasi untuk kita lebih meningkat lagi ke tahap-tahap dan ruang-ruang yang lebih besar lagi gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, coba aja dulu.
Oke, coba aja dulu. Betul. Nah, Farah, terima kasih sudah hadir di podcast Humas Fuad Yayan Waduh, Ternate terima hari kasih juga ini. sih. Waduh, mungkin hari ini bisa jadi satu pertemuan ya. Iya bener, Satu pertemuan dan juga jadi 1000 pelajaran. Betul. Waduh, terima kasih untuk sharing-sharingnya Terima Farah. kasih juga Kak Dan Dian. juga untuk commerce yang menonton hari ini, jangan lupa untuk ikuti lagi Panada episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.